Istighfar adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah dilakukan. Ada beberapa kondisi atau situasi di mana istighfar seseorang mungkin tidak diterima oleh Allah, berdasarkan hadis dan ajaran agama Islam. Berikut adalah beberapa alasan yang dapat menyebabkan istighfar seseorang tidak diterima. 1. Melakukan dosa syirik dan tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika seseorang tidak bertaubat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki." Jika seseorang terus melakukan syirik misalnya dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bertobat, maka istighfarnya tidak akan diterima. Taubat dari syirik harus dilakukan dengan meninggalkan sepenuhnya segala bentuk kemusyrikan dan kembali kepada tauhid keesaan Allah. Ini termasuk membersihkan hati dan diri dari semua bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Istighfar tanpa penyesalan dan niat yang ikhlas. Jika seseorang beristighfar hanya karena rutinitas atau sekadar ucapan tanpa disertai penyesalan yang mendalam atau niat yang ikhlas untuk berubah, maka istighfar tersebut bisa ditolak. Istighfar yang diterima adalah yang disertai rasa menyesal atas dosa yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, serta niat untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits disebutkan bahwa taubat yang benar adalah dengan menyesali dosa yang dilakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan berusaha untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 70, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal syalih, maka mereka itu diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan." 3. Tidak menjauhi dosa yang diperbuat. Jika seseorang beristighfar tetapi tidak ada usaha nyata untuk menjauhi dosa yang telah diperbuat, maka istighfar tersebut bisa saja tidak diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menerima taubat hambanya yang berusaha untuk menghindari dosa, bukan sekadar mengucapkan kata-kata istighfar namun terus melakukan perbuatan yang sama. Dalam hadits syahih disebutkan bahwa jika seseorang benar-benar bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Namun, jika seseorang terus mengulanginya, itu menandakan bahwa dia belum sungguh-sungguh dalam taubat. Misalnya, seseorang yang beristighfar karena berzina, tetapi kemudian kembali melakukannya tanpa ada niat untuk berubah, maka istighfar tersebut tidak akan diterima. 4. Istighfar di waktu yang tidak tepat. Ada beberapa waktu yang disarankan untuk beristighfar, dan ada juga waktu-waktu di mana doa dan istighfar mungkin tidak diterima. Misalnya, pada saat azan sedang berkumandang, doa kita mungkin tidak diterima karena larangan untuk berdoa pada waktu tersebut. Dalam hadits riwayat Muslim, disebutkan bahwa doa yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika azan berkumandang, saat berbuka puasa, dan saat hujan turun, sangat mustajab. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui waktu yang tepat untuk beristighfar agar lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sikap takabur sombong. Sifat sombong atau takabur adalah sifat yang dapat menolak penerimaan istighfar. Seseorang yang merasa lebih baik dari orang lain dan tidak menyesali dosa yang dilakukannya karena kesombongannya, maka istighfar yang dilakukan mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 146, "Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar." Sikap sombong membuat seseorang merasa tidak perlu meminta ampunan karena merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dalam Islam, taubat harus dilakukan dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun.
6. Istighfar yang tidak dilandasi dengan tindakan nyata. Beristighfar tanpa diiringi dengan tindakan nyata untuk meninggalkan perbuatan dosa adalah hal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar harus disertai dengan usaha untuk berubah, seperti memperbaiki amal, melakukan kewajiban, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah menganiaya diri kalian sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Namun, jika seseorang terus beristighfar namun tidak ada perubahan dalam perbuatannya, maka istighfar tersebut tidak membawa dampak yang nyata. 7. Sifat riya, pamer dalam istighfar. Beristighfar dengan tujuan untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain riya, membuat amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan beristighfar dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari perhatian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Jika niat seseorang dalam beristighfar bukan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sekadar untuk pamer, maka istighfar tersebut tidak akan diterima. 8. Menggunakan istighfar untuk tujuan duniawi. Beristighfar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi, seperti harta atau status, dapat membuat istighfar tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar harus dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar untuk mencari keuntungan duniawi. Istighfar yang dilakukan hanya untuk tujuan duniawi, seperti agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki atau menghindarkan dari masalah tanpa kesadaran akan dosa yang dilakukan, mungkin tidak membawa manfaat spiritual yang diinginkan. Tujuan utama istighfar adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan dunia semata. 9. Istighfar di saat kematian dekat, penyesalan terlambat. Pada saat ajal tiba dan seseorang masih tidak bertaubat, istighfar tidak akan diterima lagi. Ini adalah penyesalan yang terlambat dan tidak dapat memperbaiki keadaan. Dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 70 dan As-Sajdah ayat 12, disebutkan bahwa penyesalan yang terjadi saat ajal datang tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk selalu bertaubat selama masih diberikan kesempatan hidup. Kesimpulan, istighfar adalah cara yang sangat penting untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa. Namun, agar istighfar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukannya dengan niat yang tulus, disertai dengan penyesalan, tekad untuk tidak mengulangi dosa, serta menjauhi keburukan yang telah dilakukan. Selain itu, sifat ikhlas, kerendahan hati, dan usaha untuk berubah adalah syarat agar istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.